Di video kali ini, saya akan berbagi dengan kamu 5 tips mengelola emosi sehari-hari untuk generasi Z. Apa itu generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era digital, sosial media, dan informasi yang melimpah. Namun, generasi Z juga menghadapi banyak tantangan dan tekanan, seperti persaingan, krisis lingkungan, pandemi, dan kesulitan ekonomi. Hal-hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka. Oleh karena itu, penting bagi generasi Z untuk belajar mengelola emosi mereka dengan baik, agar bisa hidup lebih bahagia, sehat, dan produktif. Nah, apa saja 5 tips yang bisa kamu lakukan untuk mengelola emosi sehari-hari? Mari kita simak bersama-sama. Selamat datang di Metasel. Upgrade dirimu menjadi lebih baik lagi dan mulailah perjalananmu bersama kami. Tips 1, kenali dan terima emosi kamu. Emosi adalah reaksi alami yang muncul sebagai respons terhadap situasi atau peristiwa yang kita alami. Emosi bisa positif, seperti bahagia, senang, bangga, atau negatif, seperti sedih, marah, takut, atau cemas. Emosi yang kita rasakan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi, suasana hati, atau harapan kita. Emosi juga bisa berubah-ubah dengan cepat atau bertahan lama. Yang penting, kita harus menyadari bahwa emosi adalah bagian dari diri kita, dan tidak ada emosi yang salah atau benar. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain karena merasakan emosi tertentu. Jangan juga menekan atau menghindari emosi yang tidak kita sukai. Sebaliknya, cobalah untuk mengenali dan menerima emosi yang kita rasakan dengan jujur dan terbuka. Caranya, kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat, seperti berbicara dengan orang yang kita percaya, menulis di jurnal, atau berkreasi dengan seni. Dengan mengenali dan menerima emosi kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, dan mengurangi stres atau konflik yang mungkin timbul akibat emosi kita. Tip 2, cari tahu penyebab dan dampak emosi kamu. Setelah kita mengenali dan menerima emosi kita, langkah selanjutnya adalah mencari tahu apa yang menyebabkan dan apa yang dipengaruhi oleh emosi kita. Emosi bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, orang, kejadian, pikiran, atau ingatan. Emosi juga bisa mempengaruhi berbagai aspek dalam hidup kita, seperti perilaku, kinerja, hubungan, kesehatan, atau keputusan. Untuk mencari tahu penyebab dan dampak emosi kita bisa bertanya pada diri kita sendiri beberapa pertanyaan, seperti dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa lebih memahami penyebab dan dampak emosi kita, dan menemukan solusi atau strategi yang tepat untuk mengatasi atau mengubah emosi kita jika perlu. Tip 3, atur emosi kamu dengan cara yang positif. Emosi yang kita rasakan tidak selalu sesuai dengan keadaan atau kebutuhan kita. Kadang-kadang, emosi kita bisa terlalu kuat, terlalu lemah, atau tidak tepat untuk situasi yang kita hadapi. Misalnya, kita bisa merasa terlalu marah saat seseorang mengkritik kita, terlalu sedih saat kita gagal dalam sesuatu, atau tidak merasa apa-apa saat kita mendapat pujian atau hadiah. Emosi yang tidak seimbang atau tidak sesuai ini bisa mengganggu kesejahteraan kita, dan membuat kita sulit beradaptasi atau berkembang. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengatur emosi kita dengan cara yang positif, agar bisa merasakan emosi yang sesuai dengan situasi, dan mengendalikan emosi yang tidak membantu kita. Caranya, kita bisa menggunakan beberapa teknik, seperti bernapas dalam-dalam. Teknik ini bisa membantu kita menenangkan diri, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan oksigen di otak, yang bisa mempengaruhi emosi kita. Caranya, kita bisa mengambil napas dalam-dalam melalui hidung, menahan napas selama beberapa detik, dan menghembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai kita merasa lebih tenang. Berpikir positif. Teknik ini bisa membantu kita mengubah cara pandang kita terhadap situasi atau peristiwa yang kita alami, dan merasakan emosi yang lebih baik. Caranya, kita bisa mencari sisi baik, pelajaran, atau kesempatan dari setiap situasi, dan mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif.
Misalnya, jika kita gagal dalam ujian, kita bisa berpikir bahwa itu adalah kesempatan untuk belajar lebih giat, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Melakukan aktivitas yang menyenangkan. Teknik ini bisa membantu kita mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang membuat kita stres, dan merasakan emosi yang lebih bahagia. Caranya, kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti bermain game, membaca buku, mendengarkan musik, atau berolahraga. Aktivitas-aktivitas ini bisa meningkatkan hormon endorfin, yang bisa membuat kita merasa lebih senang dan rileks. Tip 4. Berkomunikasi dengan orang lain tentang emosi kamu. Emosi yang kita rasakan tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Emosi kita bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi, bersikap, atau berhubungan dengan orang lain. Emosi kita juga bisa dipengaruhi oleh cara orang lain berinteraksi, bersikap, atau berhubungan dengan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang emosi kita, agar bisa membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan saling menghormati. Caranya, kita bisa menggunakan beberapa tips, seperti memilih orang yang tepat. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, atau memberikan saran yang bermanfaat. Kita harus memilih orang yang kita percaya, menghargai, dan peduli dengan kita, seperti keluarga, teman, atau mentor. Jangan berbagi emosi kita dengan orang yang tidak mengenal kita, tidak peduli dengan kita, atau malah mengejek atau menghakimi kita. Tip 5. Belajar dari orang lain tentang emosi. Emosi yang kita rasakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh orang-orang yang kita lihat, dengar, atau baca. Orang-orang yang kita lihat, dengar, atau baca bisa menjadi sumber inspirasi, motivasi, atau edukasi bagi kita tentang emosi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar dari orang lain tentang emosi, agar bisa menambah wawasan, pengetahuan, atau keterampilan kita tentang emosi. Caranya, kita bisa menggunakan beberapa sumber, seperti buku. Buku adalah sumber yang kaya akan informasi, cerita, atau pengalaman tentang emosi. Kita bisa membaca buku-buku yang berkaitan dengan emosi, seperti buku psikologi, self-help, biografi, atau novel. Kita bisa belajar dari buku-buku ini tentang bagaimana orang lain menghadapi, mengungkapkan, atau mengubah emosi mereka, dan apa yang bisa kita tiru atau hindari dari mereka. Nah, itu dia 5 tips mengelola emosi sehari-hari untuk generasi Z. Semoga tips-tips ini bisa membantu kamu meningkatkan kesejahteraan emosional kamu, dan membuat kamu lebih bahagia, sehat, dan produktif. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Jika Anda terhibur, maka jangan ragu untuk berbagi video ini dengan orang-orang yang Anda kenal, beri like, dan pastikan Anda subscribe ke channel kami agar tetap update dengan video-video terbaru kami.